Lo mungkin bakal kaget sama pertanyaan ini. Kapan terakhir kali lo tamat baca buku? Bukan sekadar beli buku di Gramedia. Bukan buka 10 halaman lalu ketiduran. Tapi bener-bener tamat. Dari awal sampai akhir. Kalau lo sekarang bingung jawabnya dan jawabannya bahkan udah bertahun-tahun lalu, gue mau bilang satu hal ke lo. Itu normal. Bukan karena lo bego, bukan karena lo pemalas, tapi karena otak lo udah terlalu sering dibombardir informasi yang cepet, singkat, dan dangkal. Lo sadar nggak? Setiap hari kita habiskan 6-8 jam ngelihat layar. Bahkan ada yang 10 jam. Lebih dari waktu tidur. Dan waktu sebanyak itu lo tukar buat apa? TikTok, Reels, Shorts, scroll, swipe, next, lagi. Rasanya produktif? Mungkin. Tapi faktanya, itu bikin lo makin susah fokus, makin susah sabar, dan makin gampang nyerah pas belajar beneran. Baca buku itu berat, karena butuh fokus, sabar, dan proses. Dan otak kita yang udah dimanjain dopamin 15 detik, gak sanggup proses makanan berat kayak itu. Ibaratnya, lo kebiasaan makan micin instan, sekarang disuruh makan sayur organik, ya ogah lah. Masalahnya bukan lo. Masalahnya itu sistem. Lo cuman korban. Tapi sekarang lo bisa jadi pemberontak. Sekarang gue tanya lo, kenapa banyak orang yang kelihatannya rajin belajar, baca buku, dengerin podcast, nonton video edukatif, tapi hidupnya tetap aja? Gue kasih tahu jawabannya, karena mereka cuma jadi kolektor informasi. Setiap kali lu baca buku, otak lu dapat hadiah, dopamin. Lu ngerasa pinter, ngerasa maju, tapi cuman ilusi. Karena setelah lu nutup bukunya, scroll HP, buka Instagram, dan lupa. Dan ini yang terjadi tiap hari, lu serap informasi, tapi nggak nempel. Lu belajar, tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa dari ilmu itu. Lu inget nggak apa yang lu pelajari minggu lalu? Mungkin bahkan lu udah lupa isi 1 menit pertama dari video ini. Karena lu belajar tanpa tujuan. Gue ulang ya, belajar tanpa tujuan itu ibarat naik mobil Ferrari, tapi muter-muter doang di komplek, cepet, tapi lu gak kemana-mana. Makanya langkah pertama paling penting, tanya diri lo. Gue pengen jadi siapa dalam 6 bulan ke depan? Mau jadi kreator konten, ahli AI, freelancer desain, pebisnis? Pilih. Satu aja dulu, karena ini bukan soal berapa banyak lu pelajari. Ini soal seberapa relevan yang lu pelajari. Setelah punya tujuan, lu pecah jadi project. Contoh, lu mau jadi kreator konten. Berarti project minggu ini bisa bikin 1 video pendek tentang topik yang lu kuasai, edit pakai CapCut, upload ke TikTok, coba 3 hook berbeda. Nah ini udah konkret. Lu gak lagi belajar secara kabur, tapi langsung bikin sesuatu. Dan ketika lu punya project, otak lu otomatis fokus. Informasi yang lu temuin bakal lu saring sendiri. Ini gua butuh, ini enggak. Sekarang lu cari inspirasi. Buka TikTok, YouTube, atau tanya AI. Contoh project sederhana untuk belajar AI. Contoh konten viral 15 detik buat edukasi. Tapi ingat ya, batasin waktu maksimal 15 menit. Karena kalau enggak, lu balik jadi zombie informasi lagi. Inspirasi itu bahan bakar. Tapi terlalu banyak malah bikin kebakaran otak. Begitu dapat ide, eksekusi. Bikin, jalanin, tes. Salah? Gak masalah. Belajar terbaik bukan dari teori, tapi dari ngecemplung. Dari bikin,
dari gagal, dari ngulang. Jangan tunggu paham dulu, justru bikin biar paham. Buku itu penting, tapi bukan pondasi awal. Buku itu pelengkap, penguat. Kalau lo udah tahu project lo bakal tahu buku apa yang harus lo cari. Bacanya, skimming. Cari prinsip dasarnya aja. Buku itu kayak vitamin, bukan nasi. Makanya kalau lo mulai dari buku, bisa-bisa lo malah kenyang teori, tapi lapar aksi. Lo baru bener-bener ngerti sesuatu kalau lo bisa ngajarin ke anak umur 6 tahun. Makanya, habis lo belajar, langsung ajarin. Tulis di medsos, ceritain ke temen, gabung komunitas. Semakin sering lo ngulang materi itu dengan kata-kata lo sendiri, semakin lekat itu nempel di kepala. Coba mulai hari ini, satu hari menjadi satu proyek kecil, satu proyek menjadi satu ilmu menjadi satu konten menjadi satu langkah lebih dekat ke tujuan. Ini namanya belajar 100 kali lebih cepat. Karena otak lu nggak lagi nyerap doang, tapi bener-bener hidup. Jangan jadi penonton selamanya. Jangan nunggu semua sempurna dulu. Pilih satu proyek kecil. Mulai hari ini, lo bisa jadi lebih baik 1% aja setiap hari, dan itu cukup buat ngalahin 90% orang lain yang masih stuck di teori. Gue tunggu karya lo, bukan status belajar lo. Kalau lo ngerasa video ini ngingetin lo buat gerak, klik like, tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa juga klik subscribe. Thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.